pada Loka Cipta ini saya menampilkan materi tentang gamelan selokat yang saya buat sendiri dalam hubungan dengan sistem pelarasannya atau tuning sistemnya dan hubungan dengan komposisi musik yang saya bisa hasilkan. Pak, gamelan selokat itu memang bertransformasi terus gitu ya, bagaimana sih tadi? Iya, dari awal gamelan selokat saya buat tujuannya adalah untuk kepentingan atau kebutuhan komposisi musik saya sendiri. Kemudian karena dia bersejalan dengan kebutuhan saya dalam berkomposisi musik, maka dia secara bertahap juga melakukan perubahan secara sistem pelarasannya. Jadi tahap itu dari tahun 2007, kemudian 2011 lagi berubah tuning sistemnya atau sistem pelarasannya, 2016 lagi berubah. Jadi dia selalu berubah, mencari kemungkinan lain dalam konteks mencari kebaruannya. Nah, tadi kan dalam kegiatan ini apa sih yang Bapak ingin gugah gitu pada yang menyaksikan acara sebenarnya kan gamelan, ketika kita belajar gamelan itu menurut saya selalu udah pikir tentang memori gitu, keindahan-keindahan yang berhubungan dengan selalu berhubungan dengan pariwisata, kepentingan turistik. Jadi saya ingin menghadirkan gamelan ini bukan dalam konteks itu, bukan dalam wilayah itu. Saya ingin menghadirkan gamelan ini dalam konteks keilmuan, pengetahuan, dan juga dalam konteks forum yang lebih luas. Makanya seperti tadi saya jelaskan tentang pemilihan sistem pelarasan. Saya mengambil jalan tengah. Saya menginginkan bahwa gamelan saya bisa didengar oleh semua orang di dunia. Karena ketika dia mendengar suaranya, dia sudah merasakan bunyi gamelan itu. Makanya saya mencari cara untuk bisa menyerap bunyi-bunyi luar ke dalam gamelan yang dianggap sudah mentradisi itu. Jadi sebenarnya satu hal yang saya ingin sampaikan juga bahwa kami di Selokat dalam berevolusi itu tidak saja mereka perubahan di tentang instrumen itu sendiri saja atau tentang komposisi musik saja, tapi juga pada humanity-nya, pada manusianya. Manusia itu dari pengalaman era saya itu berbeda dengan era sekarang. Jadi kemampuan mereka untuk menangkap pola-pola atau model-model musik yang rumit sekarang tidak lagi menjadi rumit, ya karena pengetahuannya meningkat sejajar dengan perkembangan musik itu sendiri. Jadi dia juga sudah berevolusi menjadi bentuk-bentuk manusia baru. Nah, kemudian di Selokat kami memakai sistem tuning atau sistem pelarasan yang baru. Tentu di sini memerlukan metode baru untuk bagaimana kita bisa dalam proses pembelajaran. Misalnya saya menuangkan karya saya itu metodenya baru. Jadi dulu ada yang namanya meguru panggul, meguru kuping, itu di sini tidak berlaku lagi. Karena musisi itu, pemainnya itu dituntut untuk dia punya kreativitas sendiri, bagaimana dia bisa memahami komposisi musik yang saya inginkan gitu. Karena musik sekarang sudah dia mandiri, misalnya independen melodi seperti itu. Jadi pemainnya dia harus kreatif mencari cara sendiri bagaimana dia menghafal. Kan di gamelan itu kan tidak memakai notasi dalam memainkan gamelan itu sendiri. Jadi semuanya berdasarkan hafalan. Nah, di sini kelebihannya. Jadi kami menggunakan bahasa baru, kami melahirkan musik baru. Nah, kayak itu kami sebenarnya sudah melakukan revolusi gamelan. Revolusi dalam artian kami melakukan sesuatu perubahan yang mendasar, di mana gamelan itu hanya dalam konteks dia bersifat turistik, bersifat memorial. Sekarang kami hadirkan sebagai musik yang mandiri, yang merdeka, yang tidak lagi ikat oleh ikatan hegemoni penjajahan. Ya, jadi itulah yang saya maksud dengan revolusi.